Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena kita masih bisa menyembah Tuhan. Karena kita masih bisa memuji Tuhan, itu anugerah yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Saya rindu mengajak kita pagi ini untuk bersama-sama memuji kebesaran Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Yesus yang baik. Mari kita bersyukur buat kebaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Oh, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami persembahkan segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik Kau Tuhan. sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan sekali lagi selamanya. katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Kau begitu indah dan luar biasa. namamu indah. Yesus, Kau mau cinta Kau selama-lamanya cinta Tuhan. Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat kedua tangan-Mu, katakan, Mau memuji-Mu, puji Tuhan ku Yesus. selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Katakan lagi dengan segenap hati, ku mau memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. ku mau menyembah, Oh, ku selalu ku sembah-Mu. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya Amin. bagi Tuhan. oh, semua kemuliaan dan peragungan tertuju pada
Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Sambil mengangkat tanganmu, mari sembah Dia. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami nikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang telah Tuhan berikan, buat semua yang telah kami lalui dan kami nikmati. Sebab firman-Mu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan di saat ini kami membawa ucapan syukur yang terbaik. Kami percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, sebab tangan kanan-Mu akan memegang tangan kanan kami dan menuntun kami melewati setiap musim hidup kami. Dan kami percaya ada pertolongan, ada kekuatan baru, ada sukacita yang melimpah-limpah yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami masih ada hari ini. Kami bisa bernapas, kami kuat, kami sehat, dan kami mau bersorak-sorai bagi satu-satunya Tuhan Allah, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Kau sungguh baik Tuhan. Kami katakan kamu tidak akan mampu membalas semua kebaikan-Mu, bahkan satu kebaikan saja kami tidak akan pernah mampu membalasnya. Izinkan kami membawa ucapan syukur yang terbaik. Dari dalam hati kami persembahkan kepada Raja di atas segala raja. Buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu yang tidak pernah berkesudahan, buat penghiburan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau memberikan kami pertolongan di saat-saat kami membutuhkannya. Engkau menyertai kami Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa. Kami bangga kepada-Mu Tuhan. Kami bangga, kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu, nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, Kau sungguh indah Tuhan, nama-Mu ajaib. Kau sanggup menyembuhkanku, melawanku Tuhan. Hadirat-Mu yang kami rindukan, kuasa-Mu tercurah di tengah-tengah kami, bahkan di rumah kami saat ini Tuhan. Pada saat kami menyembah-Mu, kami percaya tidak ada jarak di antara kami. Bila Engkau memberkati kami di tempat ini, Engkau juga akan memberkati umat-Mu yang ada di rumah saat ini, yang memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat indah Tuhan. Kau sangat indah Tuhan.
Kau sangat luar biasa. Bahwa kami lebih lagi Tuhan menikmati kebaikan, menikmati kasih setia-Mu. Sebab hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mencelakalah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang berharap kepada manusia. Dan kami katakan dengan hati dan iman kami, hanya Engkau yang kami andalkan dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab anugerah-Mu yang menghidupkan kami. Sebab anugerah-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu merubah hidupku. Amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau mengubah hidup. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
hidup. Kau alasanku hidup, Kau alasanku hidup. Makasih. Yesus erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Sekali lagi dengan segenap hati katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Mari sembah Dia. Kau alasanku hidup, Kau alasan kami ada, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Kami bawa sembah syukur, hormat kepada-Mu Mari jemaat Tuhan, mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat kasih setianya, buat penyertaannya yang luar biasa. Yesus layak terima pujian, pengagungan yang terbaik. Bawa sembah syukur hari ini, sembah diagungkan Tuhan, bersyukur dan percaya Yesus bertata di atas pujian dan pengagungan-Mu. Nikmati hadirat Tuhan saat ini, kamu. Haleluya, Kau sangat baik Yesus, dan hati kami bersyukur. Haleluya. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat, tenggelam dalam hati, menikmati kasih. Sebab Yesus alasan kami ada di tempat ini. Yesus alasan kami hidup hanya untuk menyembah-Mu. Lebih dalam lagi, bahwa kami masuk dalam hadirat. Lebih dalam lagi, bahwa kami tenggelam. Sekia ore nikiaku, lebera kekia merakose, kini aku komalakata karabaku, leberane, sela kaamakayaku akaraka, rame ase. Haleluya. Haleluya, kami
kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Nama-Mu ajaib, nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Kau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang terlalu sulit bagi-Mu, tidak ada yang terlalu berat bagi-Mu. Pada saat kami percaya, pada saat kami mengandalkan Engkau, Kau sanggup melakukan segala-galanya, bahkan melebihi dari yang bisa kami pikirkan, melebihi dari yang bisa kami bayangkan. Kuasa-Mu dapat bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Bila kami percaya, tidak ada yang sukar bagi-Mu. Shikilalabalabaya-se, Balabalabayasi, Karabakaya Karabayakas. Haleluya. Silakan. Bila kami masih ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya hidup kami untuk menyembah. Bila hari ini kami masih kuat, kami masih sehat, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Diberkati Kau dengan pujian dan pengagungan kami Tuhan, dengan sembah syukur yang terbaik dari hati kami. Hanya itu yang bisa kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup. Sheakolera nameyaku kakala kaya ramat. Anak-anak yaku wakata karala yakasi. Diberkati Engkau Tuhan dengan pujian dan pengagungan. Diberkati Engkau Tuhan dengan sembah syukur kami. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Lera menakisik yakola bayakala kaya kala. Kami bangga bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki-Mu di dalam kehidupan kami. Apalagi yang kami butuhkan, apalagi yang kami inginkan. Sebab kami telah memiliki Engkau. Kaulah segala-galanya. Harta yang terindah, harta yang termanis, mutiara hati kami Tuhan. Heramena yase, olaya karamaya kase, alaya rabakaya kalarabakaya kase. Haleluya. Sikiala rabakata kara. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Yesus buat hadirat yang indah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sambil mengangkat tanganmu katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di Kau sini. nyata di sini. Terjadi di sini. Lebih dahsyat lagi katakan, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin Tuhan. Ku menyembah Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
Oh, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan dengan segenap hati. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan ku yakin, kau hadir di sini, kau hadir di sini. Cuma Tuhan yang di rumah, mari angkat tanganmu katakan, kan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Kesembuhan terjadi di sini. Sekali lagi sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan yang memberikan kita kemenangan, yang membawa kita melewati segala badai dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam online service kali ini. Mari kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini temanya adalah APD Rohani. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kehidupan kepada setiap kami ya Bapa. Kami mensyukuri apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Juga perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Membukakan pengertian kami Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dan kami bisa berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, jika kondisi saat ini mengharuskan kita memakai masker saat berada di luar rumah atau bepergian, tentu semuanya itu bertujuan agar kita terlindungi dari penularan COVID-19.
Dan bukan hanya kita yang terlindungi, tetapi juga untuk melindungi orang lain yang berinteraksi dengan kita. Masker adalah salah satu alat pelindung diri atau biasa disingkat APD. Dan ternyata secara rohani kita juga membutuhkan APD rohani yang mana akan kita pelajari hari ini. Bacaan kita hari ini adalah Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudaraku, ayat 10 tadi berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Itu berarti untuk kita menjadi kuat, kita perlu kuasa Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dan di luar Tuhan kita tidak berdaya menghadapi peperangan melawan musuh yang kasat mata. Kemudian ayat 11 tadi berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku, kehidupan orang Kristen adalah seperti seorang prajurit. Hal ini dapat kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, sebagai seorang prajurit tentunya membutuhkan senjata dan perlengkapan lainnya seperti misalnya alat pelindung diri. Karena musuh yang dihadapi juga memiliki senjata yang dapat melukai, menghancurkan, dan bahkan membunuh. Tanpa perlengkapan senjata, tentu seorang prajurit tidak dapat bertahan dalam medan peperangan. Namun perlengkapan senjata yang kita pakai ini adalah senjata rohani yang kasat mata. Karena musuh yang kita hadapi juga merupakan musuh yang kasat mata, yaitu iblis. Mungkin ada orang yang bertanya, apakah iblis itu benar-benar ada? Jawabannya ada. Lalu mengapa iblis diciptakan? Nah, di sini kita perlu memahami bahwa iblis itu berasal dari malaikat ciptaan Tuhan yang kemudian jatuh karena kesombongannya yang ingin menyamai Allah. Mari kita baca di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, malaikat yang jatuh ini bernama Lucifer. Ini dapat kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version. Ya, kita lihat di sana. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Jadi, kata Lucifer ini tidak ada dalam Alkitab terjemahan baru, tetapi digantikan dengan kata bintang timur. Nah, saudara, malaikat Lucifer ini dalam pemberontakannya diikuti oleh sejumlah malaikat lainnya. Itu sebabnya di dunia ini ada penguasa-penguasa yang tidak kelihatan atau roh-roh jahat, dan mereka juga punya tingkatan tertentu seperti yang akan kita baca di ayat 12. Nah, saudara, jika seseorang tidak percaya akan keberadaan iblis, maka mereka akan lebih leluasa bekerja. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa iblis dan roh-roh jahat itu memang ada. Namun jangan takut, karena kuasa Tuhan jauh lebih besar dan Tuhan memberikan kepada setiap kita kuasa untuk mengalahkan mereka. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4b berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, roh yang ada di dalam kamu di sini tertulis huruf R besar, berarti itu menunjukkan roh Allah.
Ya, jadi roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Berarti kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun juga. Mari kita baca lagi selanjutnya dari Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya, peperangan kita bukan secara fisik atau melawan yang tampak oleh mata jasmani kita. Namun kenyataannya, sebagian orang memusuhi sesamanya manusia. Mereka bertengkar, berkelahi, dan saling menyakiti karena seringkali manusia hanya melihat apa yang ada di depan mata tanpa menyadari ada roh-roh yang bekerja menunggangi manusia itu. Kita perlu membedakan manakah yang sedang ditunggangi roh jahat sehingga kita memerangi roh-roh itu dan bukan membenci manusianya. Nah, saudaraku, setiap orang percaya diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum peristiwa ia terangkat ke sorga. Dan pesannya juga terdapat di dalam Markus 16 ayat 16 sampai 18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dalam ayat tadi sudah sangat jelas bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi ini bukan hanya untuk murid-murid Yesus yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Yesus. Dan kalimat orang-orang yang percaya di sini mempertegas bahwa syaratnya harus percaya. Percaya di sini adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya akan kuasa Roh Kudus yang sanggup melakukan hal-hal yang supranatural melalui kita. Dengan kata lain, saudara tidak akan mengalami hal-hal yang supranatural jika saudara tidak percaya bahwa hal itu bisa terjadi. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Lukas 10 ayat 19 sampai 20, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking adalah kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Dan kita juga diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh, yaitu iblis yang memang bertujuan untuk menyerang dan menghancurkan kita. Namun di ayat 20, Tuhan mengingatkan agar kita bukan bersukacita karena roh-roh itu takluk. Dengan kata lain, kita tidak perlu merasa bangga secara berlebihan dengan kuasa yang Tuhan berikan, karena kita hanya alat yang dipakai Tuhan, hanya saluran berkat bagi sesama kita. Di samping itu, kebanggaan yang berlebihan itu cenderung membawa manusia pada kesombongan yang akhirnya ditolak Tuhan pada hari penghakiman. Dan di akhir ayat tadi dikatakan, "Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Jadi pada akhirnya, jika kita bisa menyelesaikan langkah akhir dan kita diterima dalam kerajaan sorga, itulah sukacita yang jauh lebih luar biasa dari semua kebanggaan apapun di dunia ini. Saudaraku, sekarang kita kembali ke Efesus 6 ayat 13. "Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hal ini berarti kita tidak boleh diam saja dalam menghadapi serangan iblis. Dan kita juga tidak akan bisa mengadakan perlawanan jika kita tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk mengadakan perlawanan agar kita dapat tetap bertahan dan memperoleh kemenangan. Selanjutnya mari kita baca ayat 14 sampai 18 dari Efesus pasal 6. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudara, inilah perlengkapan senjata Allah yang mana juga merupakan alat pelindung diri atau APD rohani. Ya, yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Yang ketiga, kasut kerelaan. Yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Yang keenam, pedang roh, yaitu firman Allah. Dan plus doa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Fungsi ikat pinggang adalah menguatkan posisi pakaian kita agar tidak melorot. Tanpa ikat pinggang kebenaran, musuh kita, yaitu iblis dan kaki tangannya, akan dengan mudah melucuti kita. Nah, tanpa kebenaran kita tidak bisa menang. Benar di sini bukan kebenaran yang hanya menurut anggapan kita, tetapi kebenaran yang seturut dengan firman-Nya. Karena itu perlu kita mendalami firman Tuhan, agar kita tahu manakah yang benar dan manakah yang tidak benar. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jikalau kita tidak ingin salah jalan, bacalah firman Tuhan dengan pengertian yang benar sesuai tuntunan Roh Kudus. Jika kita berada pada posisi yang benar, maka kita tidak perlu takut, karena Allah ada di pihak kita. Namun bagaimana mungkin dapat terwujud seperti itu, sedangkan manusia seringkali berbuat, berpikir, dan berkata salah? Itu sebabnya setiap hari kita perlu berdoa, meminta pengampunan dari Tuhan atas kesalahan kita, sehingga kita diampuni dan dibenarkan oleh-Nya. Lalu kita belajar untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dan bergantung sepenuhnya pada tuntunan Roh Kudus. Nah, yang kedua, baju sirah keadilan. Baju sirah melindungi tubuh bagian atas, yaitu dada, punggung, dan bahu. Dada dan punggung terdiri dari dua sisi. Begitu pula bahu kita terdiri dari dua sisi, yakni sebelah kiri dan kanan. Tentu antara keduanya perlu keseimbangan. Jikalau lembaga peradilan saja menggunakan alat timbangan, tentu maksudnya adalah keadilan yang diharapkan dalam proses hukum. Nah, timbangan itu terdiri dari dua sisi dan kedua sisinya haruslah seimbang agar tidak berat sebelah. Nah, bagaimana kita bisa mengenakan baju sirah keadilan ini jika kita seringkali tidak bersikap adil? Saat kita tidak berusaha untuk bersikap adil, maka iblis mulai melihat celah yang terbuka untuk melancarkan serangannya. Sikap adil ini banyak dicari orang. Semua orang ingin diperlakukan secara adil. Tetapi kadangkala keadilan dalam pandangan kita seringkali bersifat subjektif. Karena kita mengharapkan keadilan yang sesuai dengan ukuran dan keinginan kita. Dan hal inilah yang terkadang membuat kita menilai orang lain tidak adil. Padahal jika kita ingin keadilan itu tercipta, mulailah dari diri kita sendiri. Apakah kita juga sudah bersikap adil?
Karena itu, sebelum kita menuntut orang lain harus adil, maka kita harus lebih dulu bersikap adil kepada orang lain. Nah, saudara, baju sirah ini berfungsi untuk melindungi tubuh bagian atas, di mana di dalam tubuh itu juga terdapat organ-organ tubuh yang penting, seperti misalnya jantung, hati, paru-paru, dan lain-lain. Kita harus waspada dan menyadari bahwa seringkali sasaran serangan iblis itu tertuju kepada hati kita. Mengapa? Kita baca di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Berikutnya, yang ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut selalu berfungsi melindungi kaki kita. Kita perlu kerelaan hati untuk memberitakan Injil dan keikhlasan untuk menghadapi penolakan, bahkan mungkin berupa tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Jika kaki kita tidak menggunakan pelindung, yaitu kasut kerelaan ini, maka kaki kita bisa terluka sehingga kita tidak dapat berjalan. Saat kita memberitakan Injil, tidak semua orang mau menerima. Ada saja yang menolak, bahkan mungkin ada yang marah-marah kepada kita. Saat kita menyampaikan kebenaran, mungkin juga kita akan dibenci, dijauhi, dan dimusuhi. Tetapi jangan kita menjadi kecewa, apalagi sampai terluka. Karena tugas kita adalah memberitakan, bukan membuat mereka percaya. Mereka mau percaya atau tidak, itu pilihan mereka. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita, yaitu memberitakan. Yang keempat, perisai iman. Dalam segala keadaan, gunakanlah perisai iman. Itu berarti kita harus sesering mungkin berlatih dengan perisai iman kita. Bukan hanya saat-saat tertentu saja ketika kita mengharapkan suatu mujizat. Justru kita harus sering melatih iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena iblis selalu mencari kesempatan untuk menyerang kehidupan kita. Tanpa perisai iman, panah-panah api dari si jahat akan masuk dan tertancap. Api dari panah itu akan menciptakan panas yang membakar untuk melumpuhkan semua sisi baik dari kehidupan kita. Karena itu, gunakan perisai iman dan kita akan berhasil menangkal dan memadamkan panah api dari si jahat. Beberapa serangan yang dilancarkan iblis, ya, diantaranya adalah ada keraguan, ya, godaan untuk berbuat dosa, dakwaan terhadap kesalahan di masa lalu yang sudah diampuni Tuhan saat kita sadar dan bertobat. Ya, seperti iblis memang namanya adalah pendakwa siang dan malam, ya. Jadi dia itu memang suka mendakwa kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, sekalipun kita sudah sadar dan bertobat, ya. Selain itu juga serangannya itu berupa fitnahan seperti yang dialami oleh Yusuf karena dia menolak berbuat dosa, atau seperti yang dialami Daniel karena dia tetap setia beribadah kepada Tuhan, dan berbagai serangan lainnya seperti putus asa, kesombongan, iri hati, sakit hati, akar pahit, dan lain-lain. Nah, yang kelima, kita lihat ketopong keselamatan. Ketopong ini adalah pelindung kepala. Dan kita tahu bahwa apa yang ada di dalam kepala kita, yang pertama adalah soal pikiran kita. Dan yang kedua adalah panca indera seperti mata, telinga, mulut, lidah, dan lain-lain. Kepala adalah salah satu organ tubuh yang paling penting. Orang bisa hidup tanpa kaki dan tangan, tetapi mereka tidak bisa hidup tanpa kepala. Karena itu berhati-hatilah dengan pikiran kita. Pikiran yang baik dan positif akan menghasilkan hal-hal yang positif. Sedangkan pikiran yang negatif pada akhirnya akan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Bahkan bisa mengarah kepada kejahatan.
Iblis sangat sering menyerang pikiran manusia. Karena itu gunakanlah ketopong keselamatan. Jangan biarkan pikiranmu dicemari oleh semua tipu daya iblis. Serahkan kepada Tuhan segala pemikiranmu. Penuhi dengan firman Allah dan mintalah pembaharuan dari Roh Kudus sendiri agar pikiran kita berada di bawah pikiran Kristus. Di samping itu, ketopong keselamatan juga bisa melindungi panca indera seperti mata misalnya, ya, agar kita melihat apa yang benar, bukan mengejar kesia-siaan dan kehampaan. Kita melihat visi yang Tuhan berikan, bukan gemerlapnya dunia yang menjanjikan kenikmatan sesaat. Telinga misalnya, mendengar apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Sehingga kita tidak terlalu banyak menghabiskan waktu hanya untuk sebuah pengakuan dari manusia. Jika kita semata-mata mengejar pengakuan manusia, maka kita akan kehilangan makna sesungguhnya dari hidup ini. Tetapi marilah kita mengejar perkenanan Tuhan, maka pasti kita akan hidup berbahagia. Selain itu, mulut dan lidah untuk kita mengatakan apa yang benar, bukan hoax, apalagi fitnah. Berikutnya, mari kita lihat yang keenam, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Mengapa firman Allah dilambangkan dengan pedang roh? Karena firman Allah sangat tajam melebihi pedang bermata dua. Fungsinya dapat memisahkan antara hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Apa yang terkadang kita anggap baik belum tentu benar dan sesuai dengan firman-Nya. Hanya dengan firman Allah kita akan melihat jelas semua hal yang tidak berkenan sekalipun kelihatannya baik. Jadi firman Allah adalah alat uji yang terbaik. Kita tahu bahwa iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang, tetapi pedang roh dapat menyingkapkan perbuatannya yang tersembunyi dan menghancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan. Saat kita menyadari betapa pentingnya pedang roh bagi kita, marilah kita mau lebih sungguh lagi dalam belajar akan firman-Nya setiap hari, agar kita dituntun untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan firman-Nya. Jadikanlah itu kesukaan kita, seperti Raja Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 97, betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dan akhirnya kita tiba pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya, kita perlu terus berdoa secara tekun dalam segala keadaan sambil berjaga-jaga. Terkadang orang berhenti berdoa karena merasa doanya tidak didengar Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita perlu tekun dalam berdoa sampai akhirnya kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kemudian arti dari permohonan untuk segala orang kudus yaitu berdoa untuk para pemimpin rohani, pelayan-pelayan Tuhan dan saudara seiman kita. Karena dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ada banyak tantangan yang dihadapi. Dan itu sebabnya kita perlu mendukung dalam doa. Sehingga pekerjaan Tuhan dan pemberitaan Injil dapat terlaksana dengan baik. Marilah kita saling mendoakan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Menjadi pedoman bagi kami Tuhan. Di dalam kami menjalani hari-hari kami. Di dalam kami mengambil keputusan. Senantiasa biarlah hikmat Tuhan turun atas kami. Sehingga Tuhan kami senantiasa dibawa di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap apa yang kami perbuat berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, setelah ini kita akan mengikuti perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Ibu Gembala Pendeta Yuliana Hermawan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa diselamatkan, dibebaskan dari penghakiman kekal, diberkati lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. kini yang lemah Berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Mari jemaat kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengambil roti dan anggur. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. katakan kini Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. yang lama Berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Mari saudara sekalian kita sama-sama mengangkat roti dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang menghapus dosa-dosa kita? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sekian kasih kami bersyukur berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Biarlah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak terbatas, dan kuasa Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai dan melindungi kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menalam dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti akan membawa berkat
yang bermimpi. Amin. Waktu itu mulut kita penuh dengan lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Sekali lagi sambil melambaikan tanganmu katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Berkasnya, oh, pasti pulang membawa berkas. Berkasnya, oh, pasti pulang membawa berkas. Berkasnya, lala, lala, lala. Haleluya. Sorak-sorak dahsyat bagi Yesus. Haleluya.